Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang nabi, yang mana nabi ini pernah dibunuh hingga 70 kali oleh orang-orang Yahudi. Nabi ini dikenal dengan nama Nabi Jirjis. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Darian, dan dia merupakan seorang raja yang menyembah berhala. Suatu hari, Raja Darian ini membangun istana yang sangat megah, dan di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi oleh permata dan mutiara. Dan berhala tersebut diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat gumpalan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh untuk masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Nah, apabila mereka menolak, maka rakyat akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisikan kobaran api yang besar. Sehingga ketika itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Jirjis untuk mengajak sang raja menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis pun menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Nah, ketika itu Raja Darian pun menjawab, "Sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku, dan tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nah, ketika itu Nabi Jirjis pun kembali berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal dunia. Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Nah, maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Sang raja memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar, lalu menumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis ini langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ, sang raja kemudian memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi, hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis ini menyuruh kepada sang raja dengan suaranya yang keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Nah, ketika melihat keajaiban itu, bukannya membuat sang raja menjadi beriman, akan tetapi justru membuat sang raja semakin geram. Ketika itu ia kembali mengincar Nabi Jirjis, dan raja memerintahkan agar membawakan 6 paku besar dari besi, lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis, dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya, dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Nah, tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Nah, bekas luka dan darah yang mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Ketika itu Nabi Jirjis kembali berkata dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Untuk kedua kalinya, sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Ketika itu raja memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang sangat besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih.
Lalu ketika itu Nabi Jirjis dilempar ke dalam kuaili tersebut. Seketika itu juga beliau langsung meninggal dunia. Untuk kesekian kalinya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Jirjis hidup kembali dan keluar dari kuali tersebut dan tubuhnya tak ada luka sedikit pun. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah Subhanahu wa taala berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Dan ada juga yang meriwayatkan bahwasanya hal ini terjadi sampai 100 kali. Nah, sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada Nabi Jirjis, "Saya ada permintaan kepadamu. Apa benar engkau mau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua permintaanmu." Nabi Jirjis pun ketika itu bertanya, "Apa permintaanmu?" Nah, sang raja menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu." Ketika itu Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu menganggap bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja berkata lagi, "Hei Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Pada malam harinya, Jirjis pun pergi ke rumah sang raja. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat. Pada malam harinya, beliau membaca kitab Zabur hingga terbitnya fajar. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan membekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajaran beliau. Dan ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis ini keluar dari rumah sang raja. Sang raja kemudian mengajak beliau ke tempat berhala. Dan Nabi Jirjis hanya diam dan tidak menjawabnya. Sang raja menjadi jengkel, lalu memasukkan beliau ke rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua itu ada seorang anak yang buta, tuli, dan bisu. Di rumah itu, beliau tidak diberi makanan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makanan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis berdoa kepada Allah. Sehingga ketika itu batang kayu itu pun tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Nah, ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Beliau pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirjis lalu memanggil anak itu, "Wahai anak laki-laki." Nah, anak tersebut menjawab, "Labbaik ya Rasulullah. Pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada berhala-berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya." Perintah Nabi Jirjis kepada anak laki-laki tersebut. Nah, anak itu pun pergi dan masuk ke tempat berhala-berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala tersebut berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Nah, pada saat itu istri sang raja melihat berhala-berhala itu berjalan, lalu mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya di hadapan Nabi Jirjis, beliau melihat istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentikan kakinya. Seketika itu, bumi terbelah dan berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Nah, ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian. Ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Nah, sang raja sontak kaget mendengarnya. Lalu raja berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah melihat banyak mukjizat, akan tetapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat 1 kali saja sudah langsung mempercayainya." Nah, ketika itu sang istri pun menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Nah, kemudian sang raja pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh istrinya. Di saat yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya Tuhanku, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku rezeki mati syahid dan azablah mereka. Tidak lama kemudian datanglah beberapa utusan istana kepada Nabi Jirjis. Lalu mereka melepaskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nah, Nabi Jirjis pun ketika itu meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Dan api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Dan ketika itu raja pun dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Nabi Jirjis yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.